Para sahabatku, Bapak Tani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, dalam perendaman yang kita lakukan, yang saya lakukan satu malam sudah selesai, dan saat ini waktunya untuk menabur. Mari kita buka dan kita tabur di media penyemaian. Namun sebelumnya saya terangkan, ini ada pasir. Nah, ini ada pasir. Nah, kita nanti setelah airnya dibuang, nanti ditaruh di pasir ini, yang tujuannya agar kita menyemai itu tidak terlalu rapat. Nah, pasir ini sebatas untuk memudahkan kita untuk menyemai bibit terong ungu. Mari kita laksanakan. Ini yang kita rendam kemarin sore, kita buka, maka airnya kita buang. Nah, setelah kita masukkan ke dalam pasir semuanya. Setelah itu kita aduk-aduk rata. Nah, begini biar rata. Nanti untuk menaburnya biar agak mudah, enggak terlalu padat. Untuk selanjutnya kita siapkan media penyemaian. Media penyemaiannya diratakan dulu biar rata. Diratakan dengan garuk, agar nanti kalau bisa rata, nanti kalau mungkin ada hujan, ada yang itu namanya legok geneng coro Jawa niku, airnya biar tidak mengembung di bagian yang cekung. Setelah diratakan semacam ini, baru bibit kita taburkan. Setelah kita tabur rata, baru dilanjutkan yaitu penutupan. Nah, kita tutup dengan tanah agar bibit tersebut tidak terlihat, tipis saja. Yang penting bibit tersebut tidak terlihat atau tidak nampak jika dipandang oleh kasat mata. Nanti setelah itu penyiraman. Nah, setelah penyiraman
itu harus betul-betul penyiramannya betul-betul basah, sehingga dalam jangka waktu 3 atau 4 hari itu masih basah. Bagaimana caranya? Itu jadi biar bibit tersebut merasa lembab dan hangat sehingga cepat untuk tumbuh dan bisa serempak tumbuhnya. Mari kita tutup dengan tanah di atasnya. Sahabat-sahabatku, Bapak Tani yang saya hormati, ini sebenarnya setelah prosesi penutupan ini harusnya harus disiram. Nah, ini karena airnya jauh, kita harus ambil di depan, jadi lebih baik dilanjutkan dengan prosesi yang selanjutnya, yaitu setelah disiram penuh, disiram sampai diperkirakan 3 hari itu masih lembab, maka kita diadakan penutupan agar supaya bibit tersebut merasa hangat, lembab dan hangat sehingga cepat tumbuh. Itu mengapa kok ditutup? Teorinya ditutup karena itu tadi untuk mempercepat pertumbuhan. Alhamdulillah penutupan kita lakukan sudah selesai. Nah, kita tinggal melihat hasil daripada penaburan benih ini antara 3 sampai 4 hari. Nanti kita buka bagaimana hasilnya. Alhamdulillah proses pembukaan sudah kita lakukan. Dan sekarang tinggal melihat apakah bibit terong tersebut tumbuh dengan baik, ya, termasuk gulma atau rumput-rumput yang kecil-kecil yang nantinya akan mengganggu, itu lebih baik dibersihkan dulu. Ya, semacam inilah bibit terong yang kita tabur kemarin. Ini sudah berumur sekitar 10 hari. Nah, maka akan diadakan pemupukan. Nah, ini bibitnya, rumput yang kecil-kecil kita cabuti, kita buang. Semacam ini bibit, semacam inilah bibit terongnya. Nah, kalau sudah segini tingginya baru kita mengadakan pemupukan dengan pupuk kandang. Tujuannya agar bibit tersebut bisa tumbuh dengan bagus, dikasih makan dengan pupuk kandang, dan pupuk kandang tersebut akan menutupi rumput-rumput yang kecil sehingga pertumbuhan rumput bisa dikendalikan.
Mari kita kasih pupuk kandang semacam ini. Ini adalah kotoran tai ayam. Alhamdulillah, ini pemupukan dengan pupuk kandang sudah selesai. Kita tinggal perawatan nanti kalau memang dimakan jangkrik atau belalang lah, kita kasih namanya poradan, atau ada semut-semut yang mengganggu, nah kita kasih poradan agar hama-hama tersebut tidak mendekat pada bibit, akhirnya bibit menjadi aman. Dan selanjutnya kalau ada ulat dan sebagainya, hama-hama bisa kita atasi dengan semprotan. Nah, selanjutnya tinggal nunggu bibit tersebut siap tanam, sekitar umur 25 ataupun 20 hari itu sudah bisa untuk ditanam. Nah, namun sebelumnya media yang mau ditanami terong ini, ya, insya Allah akan saya tanami kangkung dulu sambil menunggu bibit besar, lah medianya dikasih kangkung. Nanti setelah kangkung tumbuh, ya nanti langsung bisa ditanam di sela-sela tanaman kangkung. Para sahabatku semua, para bapak tani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu besarnya bibit terong ungu, nah ini media atau bedengan yang nantinya akan ditanami terong ungu. Nah, sambil kita tunggu bibitnya besar, maka diawali yaitu diberi tanaman lebih dahulu, yaitu tanaman kangkung. Ini nyoba tanaman kangkung di tajuk, biasanya di garis-garis, dan ini coba ditajuk bagaimana hasilnya nanti. Nah, ini sudah tinggal kita ngasih bibit kangkung. Yang tengah-tengahnya nanti insya Allah kalau sudah bibitnya terong ungu sudah besar, langsung ditanam di sela-sela tanaman kangkung ini. Sahabatku semuanya, alhamdulillah terong sudah berumur antara 20 hari sampai umur 25 hari. Terong, bibit terong ungu siap untuk dipindahkan ke media atau bedengan. Nah, untuk itu mari kita sama-sama bagaimana cara teori pengambilan bibit yang akan dipindahkan ke media tanam.
Setelah pencabutan bibit terong ungu selesai, kita sesuaikan dengan media yang ada yang sudah siap untuk ditanami. Maka selanjutnya adalah penanaman bibit terong ungu, dipindahkan ke media. Prosesi penanaman bibit terong ungu, jarak antara tanaman satu dengan yang lain sekitar 1,5 meter. Nah, biar tumbuhnya bebas, biar bisa rindang nantinya, dan biar bisa tinggi dan buahnya bisa lebat. Kalau terlalu dekat maka bagus juga, tapi untuk kelanjutan, untuk panen selanjutnya biasanya terlalu banyak ranting-ranting, akhirnya itu berdempetan, bisa menimbulkan banyak kendala seperti penyakit dan sebagainya. Maka lebih jarang lebih bagus dan lebih menguntungkan bagi kita, baik untuk perawatan maupun hasil. Mari kita laksanakan proses penanaman yang insya Allah kita letakkan pada tengah-tengah bedengan, dan sela-sela daripada terong tersebut kita tanami kemangi. Mengapa kita tanami kemangi? Karena bibit terong tersebut, kalau terong tersebut setelah kita tanam, jarak antara 2,5 bulan itu mulai panen. Bisa juga 2 bulan mulai panen. Namun kalau sela-selanya kita tanami kemangi, maka kemangi tersebut antara 18 sampai 20 hari sudah siap untuk dipanen. Bisa dikatakan sudah menghasilkan uang. Dengan begitu maka terong tersebut sudah berumur antara 2,5 bulan ataupun 3 bulan, maka kemangi itu sudah bisa untuk dibuang atau dimatikan, tinggal ngerawat terongnya. Jadi sambil menunggu terong berbuah, maka kita sudah menghasilkan dalam 2 bulan, saya hitung antara 11 bedeng atau 12 bedeng kali 11 meter atau 12 meter kali 1,5 meter, itu sekitar kalau panen sampai 3 bulan mulai panen hingga habis itu sekitar 1,5 juta per bedeng. Mari kita laksanakan penanaman bibit terong. Setelah prosesi penanaman bibit terong ungu kita letakkan di tengah-tengah, maka selanjutnya sela-sela daripada terong tersebut ditanami kemangi. Fungsinya sebelum terong kita panen atau sudah siap untuk dipanen, maka kita sudah panen kemangi. Keuntungan yang kedua, kemangi adalah bisa menetralisir adanya rumput yang ada atau yang tumbuh di sela-sela tanaman terong tersebut. Jadi ada 2 fungsi daripada tanaman kemangi.
Yang sebelahnya ini tumpang sari kangkung dengan terong ungu. Prosesnya sama, kita letakkan terong ungu di tengah-tengah bedengan dan jaraknya pun juga sama. Cara menanamnya, nah, dimasukkan ke dalam lubang lalu ditekan akarnya, jangan sampai ditekan batangnya. Kalau ditekan batangnya biasanya tanaman tersebut bisa juga menjadi mati. Jadi bagian bawah itu yang bagian akar ditekan, insya Allah nanti akan tumbuh dengan bagus dan baik. Adapun selain tanaman terong ini, karena lahannya masih kosong, cuma aja terong saja, ini nanti bisa lahan yang kosong tersebut yang sudah ditanami terong ini dalam satu jalur, satu bedeng satu jalur, bisa ditanami kangkung, bayam ataupun sawi, itu bisa. Terus pinggir, bagian pinggir antara parit ini dengan parit, terus antara tanaman terong yang satu dengan tanaman terong yang lain ini, di tengah-tengahnya sini 1 dan 2. Nah, bisa kita tanami kacang panjang. Nanti bayamnya umur 20 hari panen, kangkungnya 21 hari panen, sawinya sekitar 18 hari panen. Maka panen yang kedua dilanjutkan dengan panen kacang. Antara setelah panen sawi, kangkung dan bayam, 20 hari ke depan kita panen kacang panjang. Nah, seperti ini yang sudah ditanami. Ini tengahnya sudah ditanami sawi. Ini sudah 2 hari, yang ini 3 hari, yang sebelah itu 1 hari. Adapun yang sebelah sini ini ditanami bayam cabut atau bayam hijau. Ini sudah berumur 6 hari, 2 bedeng ini, yang ini 5 hari. Dan bayam kalau sudah besarnya segini, sudah besar begini, sudah masih begini, masih daun 1 mau daun 2, ini sudah bisa dikasih pupuk kimia, bisa Ponska atau urea, itu bisa. Mengapa saya mengatakan urea? Karena ini bukan tanaman cabai di tengahnya, karena tanaman terong. Maka tanaman terong jika dikasih urea pun juga bisa untuk bertahan. Tapi kalau nanti sudah besar, sudah mulai buah, nah urea kita hentikan. Demikianlah sahabat-sahabatku yang saya hormati, tutorial tentang terong yang pernah diminta oleh para sahabat ini sudah saya laksanakan, sudah saya penuhi. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran atau pengetahuan baru bagi petani hortikultura pemula, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga usaha Anda semua, sahabat-sahabatku semua, bisa berhasil dengan memuaskan dan mendatangkan berkah
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, semoga sukses dan jaya. Amin ya robbal alamin.